Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin ibatul iman, ibu dan bapak sidang salat maghrib yang saya hormati, wabil khusus pengurus Majelis Az-Zakir, pimpinan Az-Zakir, Bapak Dr. Ramayuli yang saya banggakan dengan keluarga. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan usahanya, dan kemudian dimakmurkan kehidupannya. Semoga kita semua bisa berkolaborasi, terutama terkait dengan program kajian-kajian yang bersifat agamis di Majelis Az-Zakir ini. Yang kedua, selawat ring salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita bangkit dari ruku ya kemarin ya. Ruku, bacaan bangkit dari ruku, Ibu ya. Ada berapa macam bacaan bangkit dari ruku itu? Ada 4. Yang pertama adalah Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Yang kedua Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, ini bacaan bangkit dari ruku Bapak Ibu. Begitu mengucap sami Allahu liman hamidah, lalu kita lanjutkan dengan salah satu dari 4 yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita. Ya. Jelas dasar hukumnya, ada hadis yang bersumber dari Anas, ada hadis yang bersumber dari Wail bin Hujr, ada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah yang menjelaskan bacaan-bacaan ketika kita bangkit dari ruku ya. Nah, sekarang kita akan bahas tata cara sujud Bapak Ibu ya. Tata cara sujud setelah kita bangkit dari ruku, lalu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian dilanjutkan dengan salah satu di antara 4 bacaan yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, atau membaca doa yang dicatat oleh malaikat, itu 30 malaikat yang mencatatnya, yaitu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ya. Nah, setelah kita selesai ruku itu Bapak Ibu, maka kita siap-siap untuk melaksanakan sujud. Nah ya, bagaimana tata cara sujud yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita ya. Kalau di dalam tarjih halaman 80 itu silakan dilihat Bapak Ibu ya. Nomor 21 summasjud. Nah, itu kan sedikit summasjud. Halaman 21 nomor 21 halaman 80. Kemudian sujudlah kalian mukabbiran dengan bertakbir, wada' rukbataika wa atrafa qadamaika alal ardi
Summa yadaika summa jabahataka wa amfaka. Jadi kalau sujud yang dicontohkan di dalam tarjih ini, begitu kita mau sujud itu dengan bertakbir. Jadi kita tetap membaca takbir ketika kita mau sujud, tetapi tidak mengangkat tangan. Kita mau sujud nih, ya, setelah sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, kita mau sujud, tidak perlu mengangkat tangan. Gitu. Jadi tak langsung saja, langsung turun ke bawah. Apa yang pertama kali diturunkan itu dikatakan wada rukbataika, yaitu dengan meletakkan kedua lutut kita, wa atrafa kadamaika, kemudian kita dahi kita juga dua kaki kita berdiri tegak gini, Bapak Ibu, nggak boleh bercondong ke belakang begitu, tapi berdiri, bahkan ditekuk jari-jarinya itu menghadap kiblat. Nah, gitu nanti dicontohkan, ya. Wa atrafa kadamaika alal ardi summa yadaika, ya, kemudian baru tangan. Jadi lutut, lalu kedua kaki diberdirikan, lalu tangan, summa yang terakhir itu adalah summa jabahataka wa amfaka. Jadi dahi itu berbarengan dengan hidung, nyampenya ke apa namanya, ke bumi, ke sejadah, ke lantai, Bapak Ibu, ya. Jadi nggak boleh sujudnya itu kita begini, hidung nggak nempuh, tidak, karena dikatakan di sini adalah summa jabahataka wa amfaka, kemudian dahi Anda dengan hidung itu berbarengan tuh, nyampenya ke lantai, ke tempat sujud kita, gitu. Nah, coba Pak Haji, ya, dicontohkan. Jadi yang pertama kali adalah lutut, tangan, nah, kaki itu berdiri, nggak boleh ke agak rapat Pak Haji, nah, menghadap kiblat ke sana. Jadi nggak boleh di umpamanya, mohon maaf Pak Haji, kakinya dikesanain, umpamanya kakinya ditelunjurin ke sana Pak Haji, nggak bisa begitu, harus ditekuk, karena dalam hadisnya seperti itu Bapak Ibu, gitu ya. Jadi memang agak sulit Bapak Ibu, gampang susah sholat yang benar itu, gitu. Nah, kalau kita kan terkadang kita selama ini yang penting kita sujud mau gimana kayak begitu kan, terkadang tahun kita melebih begini ke sana. Nah, ada begitu. Itu ada dua, nanti akan saya jelaskan Ibu, ya. Jadi yang pertama memang dianjurkan oleh Nabi itu adalah lutut dulu, ya kan, meletakkan kedua lutut di tempat sujud dan telapak kaki ditegakkan. Nah, kayak Pak Haji tadi, ditegakkan, tidak boleh condong telapak kaki itu, jari-jari ke arah kiblat, jadi menghadap ke sana, ke begini, nggak boleh begini, nggak bisa, kecuali Bapak Ibu dalam keadaan asam nah, boleh tuh Bapak Ibu kalau asam urat. Siapa yang sudah asam urat di sini? Hah? Masya Allah. Kalau asam urat mau diapain Bapak Ibu? Dipaksakan seperti itu, justru nggak husu, kita kesakitan kan? Nah, ini ditujukan hadis ini oleh Nabi kepada orang yang normal. Maksudnya bukan normal apa? Kesehatannya tidak terganggu. Jadi yang didahulukan memang adalah lutut. Itu yang pertama. Nanti akan saya bahas hadisnya, ya. Kenapa harus mendahulukan lutut, Bapak Ibu? Ya. Karena di dalam hadis, ya, dalam hadis yang bersumber dari Wail bin Hujr dijelaskan, hadisnya seperti ini,
idza sajada yada'u rukbataihi qabla yadaihi wa idza nahada rafa'a yadaihi qabla rukbataihi. Riwayat Tirmizi hadisnya itu. Jadi dikatakan ada salah seorang sahabat yang berkata, apabila beliau bersujud, Nabi maksudnya, apabila Nabi bersujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Apabila bangkit dari sujud, maka tangannya dulu baru lututnya, Pak Haji. Coba bangkit dari ruku. Nah, dari sujud. Berdiri untuk sujud. Tangan dulu berdiri. Nah, walaupun nanti ada cara kedua seperti itu. Nanti kalau itu kembali kepada orang yang berasam nanti saya jelasin kenapa boleh tidak seperti normalnya hadis. Nanti saya jelasin. Jadi ketika kita berada dalam kondisi nomar, sebagaimana yang bersumber dari Wail bin Hujr, idza sajada rukbataihi qabla yadaihi, kalau dia sujud, Nabi meletakkan lututnya dulu, baru kedua tangannya. Wa idza nahada, tapi kalau bangkit, rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya, qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Ya, jadi kalau sujud kita mendahulukan lutut, maka nanti bangkitnya mendahulukan tangan. Ini hadisnya bersumber dari Wail bin Hujr. Bapak Ibu. Ya. Ada enggak hadis yang mendahulukan tangan? Nanti saya jelaskan juga. Ya. Nah, ada hadis yang kedua dari Wail juga, Bapak Ibu, sama memerintahkan kita meletakkan lutut baru tangan. Sama hadisnya dari Wail bin Hujr, hanya yang meriwayatkan itu adalah Imam Nasai. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apa katanya? Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbataihi qabla yadaihi wa idza nahada rafa'a yadaihi qabla rukbataihi. Periwayatannya saja yang berbeda. Matanya, isi hadisnya itu sama. Memerintahkan meletakkan lutut dulu baru tangan kalau sujud. Kalau bangkit dari sujud, mengangkat tangan terlebih dahulu, baru lutut. Dua hadisnya. Ya, ada lagi enggak hadis yang mengatakan mendahulukan lutut baru tangan? Ada. Hadisnya bersumber dari Abu Hurairah. Ya, dikatakan annahu qala idza sajada ahadukum fala yabtadi'u bi rukbatayhi qabla yadayhi wala yabruk burukal fahli, rawahu Ibnu Syaibah. Jadi dari Abu Hurairah juga dijelaskan bahwa Nabi idza sajada ahadukum, bersabda Nabi, kalau sujud di antara kalian, falyabtadi'u bi rukbatayhi, maka mulailah dengan meletakkan lutut qabla yadayhi, sebelum tangannya. Wala yabruk burukal fahli, dan jangan Anda menderum sebagaimana menderumnya onta. Gitu. Jadi ada 3 hadis yang memerintahkan kita kalau kita sujud itu lutut dulu baru tangan. Ya. Sekarang ada nggak hadis yang mendahulukan tangan baru lutut? Nah, ada Bapak Ibu, ya. Hadis yang mendahulukan tangan baru lutut itu bersumber dari Abu Hurairah juga hadisnya. Ya. Riwayat Abu Daud riwayatnya itu. Dikatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum, kalau sujud salah seorang di antara kalian, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka janganlah Anda menderum sebagaimana menderumnya onta. Ya, wal yada yadaihi, maka letakkanlah kedua tangannya qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, ini yang kedua.
Jadi di samping Nabi memerintahkan meletakkan lutut baru tangan, ada juga hadis yang memerintahkan meletakkan tangan baru lutut. Hadisnya dari Abu Hurairah. Ya. Nah, kemudian ada hadis yang lain. Ada juga hadis yang lain itu juga dari Abu Hurairah juga. Jadi Abu Hurairah ini 3 meriwayatkan hadis. Yang keduanya mendahulukan tangan, ya, yang akan saya bahas satunya. Yang pertama tadi, yang satunya mendahulukan lutut. Gitu. Apa bunyinya yang kedua ini? Kalau Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW, "Idza sajada ahadukum," kalau sujud salah seorang di antara kalian, "fala yabruk kama yabraul ba'ir," maka jangan sujud seperti onta menderum. "Wal yada yadaihi summa rukbataihi," riwayat Ahmad. Maka jangan seperti onta menderum, tetapi letakkanlah tangan Anda terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Nah, yang mendahulukan tangan ini Bapak Ibu, kalau dia bangkit dari sujudnya, mendahulukan lutut. Dibalik dia. Pak Haji, mendahulukan lutut bangkit dari sujud Pak Haji, coba. Nah, bangkit, ya. Mendahulukan lutut. Ya, itu. Jadi sama-sama ada hadisnya, Bapak Ibu. Itu hebatnya Nabi. Karena Nabi sudah memprediksi, Bapak Ibu, tidak mungkin selamanya orang Muslim itu dari anak-anak sampai dewasa mendahulukan lutut. Paham tuh Nabi. Kalau sudah usia 60 tahun ke atas, akan bengkok tuh tulang punggung itu. Maka Nabi kemudian memberikan contoh mendahulukan tangan, bangunnya juga mendahulukan lutut. Sehingga tertolonglah orang-orang yang pinggulnya bengkok. Hebatnya Nabi Bapak Ibu. Diprediksi seperti itu oleh Nabi. Jadi nggak boleh kita saling menyalahkan. Oh, berarti kalau ada orang sujudnya mendahulukan tangan, berarti dia memakai hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, riwayat Abu Daud. Kalau ada orang sujud mendahulukan lutut baru tangan, berarti dia memakai hadis yang bersumber dari Wail bin Hujr, riwayat Tirmizi. Sama-sama boleh. Tetapi memang Bapak Ibu, apakah hadis ini turunnya berbarengan? Tidak, memang. Ini masalahnya. Ya. Nabi itu kenapa mendahulukan tangan? Awalnya Nabi enggak. Awalnya Nabi mendahulukan lutut baru tangan. Karena usia Nabi saat menerima perintah salat itu sekitar usia 40 tahun Nabi menerima wahyu itu. 42, 43, 44 turun ke berdoa ke salat gitu. Nabi masih kuat. Sehingga Nabi memerintahkan wal yada rukbataihi qabla yadaihi. Maka ketika Anda sujud, letakkanlah kedua lutut Anda baru kedua tangan Anda. Begitu, Pak. Ibu. Begitu Nabi mendekati masa tua, kagak kuat lagi tuh Nabi mendahulukan tangan. Harus dibantu dengan tangan lututnya. Maka lututnya diangkat oleh Nabi untuk naik dari sujud. Begitu mau ruku dia mendahulukan tangan. Itu yang dilakukan oleh Nabi mendekati usia Nabi senja. Maka ada namanya urut. Bapak Ibu, dalam ilmu hadis ada namanya urutnya. Apa urutnya itu maksudnya? Turunnya hadis itu mana yang lebih dahulu? Dijelaskan oleh ahli hadis, turunnya itu adalah yang pertama yang mendahulukan lutut ke tangan, baru nanti yang mendahulukan tangan baru ke lutut. Itu urutnya namanya, turunnya hadis itu. Jadi kita bisa mengambil analisa bahwa hadis yang meletakkan tangan sebelum lutut dilakukan oleh Nabi ketika Nabi mendekati usia. Artinya Bapak Ibu, kalau masih mampu, masih usia 55 tahun ke bawah, maka jangan mendahulukan tangan, mendahulukan lutut dulu. Tapi kalau ibu udah usia 55 ke atas, jangan coba-coba mendahulukan lutut, maka harus mendahulukan tangan.
supaya ibu tidak tergelincir geseran lututnya itu. Begitu ibu. Begitu adilnya Nabi memberikan contoh kepada kita. Hebat Nabi itu Bapak Ibu. Iya kan? Sudah diberikan contoh sehingga nanti kalau ada orang tua yang sudah usia 55, sholatnya tidak bisa lagi mendahulukan lutut, pasti mendahulukan tangan. Diberi lagi oleh Nabi contoh. Sebab ibadah itu kalau tidak ada contoh dari Nabi tidak boleh kita lakukan. Itu loh Bu. Jadi jangan coba-coba ibu melakukan ibadah sementara Nabi nggak pernah melakukan. Bahaya tuh, nggak diterima tuh ibadah kita. Karena itu Nabi dari awal memberikan contoh. Inilah yang diperdebatkan orang sampai sekarang Bapak Ibu. Tata cara sujud ini. Yang mendahulukan lutut, mengatakan yang mendahulukan tangan adalah lemah hadisnya. Yang mendahulukan tangan, mengatakan kepada orang yang mendahulukan lutut, lemah hadisnya. Terjadilah cibaku saling bantah para ulama-ulama hadis yang memakai dua metode itu. Siapa kira-kira yang mendahulukan tangan kalau sujud? Aliran mana itu biasanya? Kalau ibu mendahulukan apa kalau sujud? Tangan. Ya, kan udah unyil lututnya Bu ya. Ada yang mendahulukan lutut, ada mendahulukan lutut begitu sujud. Hah? Jangan-jangan tangan semua nih dahulu. Betul. Lutut dulu Ibu. Nah, Ibu masih muda kalau begitu. Kalau sudah bilang mendahulukan tangan pasti usianya di atas 50 ke atas. Kalau toh masih di bawah berarti dia kena asal dia. Hah, tergantung bagaimana Bu? Tergantung Bu. Nah, itu maksud saya. Kalau ada halangan tidak mengapa. Saya masih usia 30 tahun Pak Ustadz, belum nikah lagi. Tapi lutut saya bengkak. Ya nggak bisa lah mendahulukan terlebih dahulu. Harus mendahulukan. Yang penting tidak mendahulukan coba terus dulu jidatnya kah? Itu nggak boleh karena kita akan celah pasti. Bapak Ibu, Pak Ustadz dua-duanya nggak bisa, tangan sakit, lutut sakit. Ya sudah gempor Anda, nggak apa-apa. Duduk aja sholatnya. Oh nggak bisa pakai takbir Pak Ustadz, ya nggak usah pakai angkat tangannya kalau Anda sakit tangannya. Allahu Akbar. Hatinya saja membayangkan kita angkat tangan. Kalau tangan kita nggak bisa mengangkat. Begitu hebatnya hukum Islam itu Bapak Ibu, elastis begitu. Selama kita berada dalam titik kejujuran Bapak Ibu. Kalau kita umpamanya tidak sakit lalu bilang pura-pura sakit gitu ya nggak bisa Bapak Ibu, Allah tahu itu. Ya kan? Ibu boleh menipu saya, tapi ibu nggak bisa menipu Allah. Ya kan? Pak Ustadz, saya ini enggak kuat berdiri Pak Ustadz, saya sholat duduk aja. Padahal kuat, hanya malas umpamanya. Oke, Anda bisa menipu kita, tapi Anda nggak bisa menipu Allah. Allah bilang, wah itu pura-pura sakit tuh. Nanti disakitin bener tuh Bapak Ibu. Iya kan? Yang biasanya sehat melangkah hanya sholat berjamaah aja nggak bisa karena males gitu kan, supaya nggak capek turun naik turun begitu akhirnya duduk aja dia mengatakan sakit. Awas, hati-hati nanti Allah akan menyakitkan bentuk dia, ya kan? Makanya jujur-jujurlah dengan Allah Bapak Ibu. Lebih baik Bapak Ibu jujur sama Allah kemudian tidak jujur pada manusia kalau mau nipu nih. Ya, yang paling baik itu memang jujur sama Allah, sama manusia juga jujur. Tapi kalau umpamanya ibu satu tidak mau jujur, jangan sama Allah. Lebih baik tidak jujur dengan saya, Bapak Ibu, ketimbang ibu tidak jujur dengan Allah. Karena kita adalah sesama manusia, sama Allah nggak boleh, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi metodologi sujud ini ada dua dalam hadis, Bapak Ibu. Ada yang mendahulukan lutut baru tangan, ini yang awalnya dilakukan oleh Nabi. Yang kedua baru mendahulukan tangan baru lutut karena usia Nabi sudah senja Bapak Ibu. Dari mana kita pahami? Ada sebuah riwayat Bapak Ibu. Umar bin Khattab itu berdampingan dengan cucunya sholat suatu ketika. Lalu dia begitu sujud, didahulukan lutut oleh Umar itu. Lalu tegur begitu selesai sholat, tegur cucunya.
Kakek, kenapa Anda mendahulukan tangan? Kenapa nggak lutut? Apa kata Umar? Dulu aku tidak begitu, cucuku. Dulu aku pakai lutut baru tangan. Sekarang badanku sudah gede, usiaku sudah tua, tidak lagi bisa menopang lututku, maka dipergunakanlah tangan baru gitu. Jadi dua-duanya boleh dipakai. Gimana Pak Ustadz namanya? Saya gantian. Suatu saat saya pakai lutut duluan, suatu saat pakai tangan duluan. Dari sisi hukum tidak mengapa. Tapi lihat dulu kemampuan fisik ibu. Oh, saya ini mampu, tidak ada sakit-sakitnya lutut saya, maka lakukan ibu mendahulukan lutut kalau begitu. Tapi kalau sudah ada encok sedikit Bapak Ibu, ya kan, ya sudahlah menggunakan tangan, tidak mengapa. Toh hadisnya sama-sama dicontohkan oleh Nabi. Gitu Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Jadi boleh mendahulukan lutut, boleh mendahulukan, tapi yang diharapkan oleh Nabi sebenarnya kalau tidak ada halangan, tidak ada masalah badan kita, diinginkan oleh Nabi kita mendahulukan lutut. Ya. Begitu hebatnya metodologi Nabi berpikir Bapak Ibu. Prospek ke depannya itu ratusan tahun yang akan datang sudah terfikirkan oleh Nabi. Hebat Nabi itu Bapak Ibu. Sehingga kita nggak ada masalah. Saya mendahulukan lutut, mendahulukan tangan, nggak mengapa. Uang hadisnya dua-duanya ada, dicontohkan oleh Nabi. Nah, setelah kita sujud, apa yang dibaca? Doanya itu persis sama dengan doa ketika ruku, kecuali satu yang berbeda. Ya, yang pertama kita dianjurkan oleh Nabi membaca doa ketika sujud itu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya, Allahu akbar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Allahu akbar, Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Boleh membaca itu. Ya, membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Kemudian boleh lagi membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Atau diberi tambahan subhana rabbiyal a'la wa biham. Itu bedanya. Kalau ruku kan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa biham. Gitu. Jadi boleh membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau menambah dengan wa bihamdi. Kalau Bapak Ibu keyakinannya seperti itu. Walaupun dalam hadis dikatakan subhana rabbiyal a'la, fal yakul subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, salah samaratin kata Nabi. 3 kali. Kalau membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli cukup sekali. Gitu. Tapi kalau membaca subhana rabbiyal a'la tambah wa bihamdi Bapak Ibu, maka 3 kali. Ya, tapi kalau Ibu mau mengikuti hadis cukup subhana rabbiyal a'la. Tidak ada wa bihamdinya. Oh Pak Ustadz, saya yakinnya wa bihamdi ditambah. Ya silakan, itu urusan Ibu, begitu kan? Ketimbang Ibu enggak mati kita Ibu. Ya. Yang ketiga bacaan ruku itu subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu waru. Sama. Saat ruku juga boleh dibaca itu. Jadi bedanya itu hanya subhana rabbiyal azim kalau ruku, subhana rabbiyal a'la kalau sujud. Itu. Bedanya ada di situ. Bagaimana Pak Ustadz umpamanya saya menggilir. Pertama saya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Boleh. Besoknya saya membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, keyakinan Ibu. Boleh. Atau besoknya lagi membaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Boleh. Besoknya lagi kembali lagi kepada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Silahkan. Bapak Ibu.
Karena itu ada dicontohkan oleh Nabi, yaitu membaca beberapa bacaan yang memang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu, ya. Kemudian saat sujud itu merenggangkan kedua tangan dari lambung. Nah, Pak Haji, jadi tangan itu direnggangkan dari lambung, Pak Haji, nggak boleh coba contohnya. Nah, sujud. Nggak boleh begitu, renggangkan. Nah, itu yang benar, Bapak Ibu. Nggak boleh dirapatkan ke kuek begitu, Bapak Ibu. Lapar. Nggak boleh, Ibu ya. Jadi Ibu mau yang sujud tapi rapatin begini, nggak bisa, Bu. Kata Nabi, direnggangkan dari lambung kita. Berarti sujud begitu. Ya, jangan begini. Apalagi ke dalam banget begini gitu kan? Nggak bisa. Nabi mencontohkan seperti itu. Apa dasar hukumnya? Ada hadis yang bersumber dari Abu Humaid, hadisnya itu. Ana kuntu afadukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi da'u min kibaihi wa daraka amkana yadayhi min rukbatayhi summa hasadahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'udu kullu faqarin makanahu fa idza sajada. Nah, ini Bapak Ibu. Fa idza sajada, ketika sujud, wa yadayhi gaira muftarisin wala qabidihima. Tidak boleh kita kalau Nabi sujud itu adalah maka dijauhkan, ya kan? Apabila sujud meletakkan kedua telapak tangannya pada tanah dengan tidak meletakkan tangan dan tidak merapatkan pada lambung. Enggak gini, jangan dipatkan di lambung dan ujung-ujung jari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian apabila antara dua sujud di atas kaki kiri dan menumpukan ke kanannya. Kemudian apabila duduk pada yang terakhir ia menumpukan kaki kiri, menumpukan kaki kanannya duduk di atas pantatnya. Jadi antara duduk dua sujud di antara dua berbeda dengan ketika kita tahiyat akhir. Kalau pada duduk di antara dua sujud sama dengan sama. Pantat kita menduduki kita, ya kanan berdiri. Nah, Pak Haji. Berdiri. Ya kanan, ya kiri. Itu kalau ada sujud sama dengan tahiyatul awal. Tapi kalau tahiyat akhir, kaki kiri dimajukan, duduk di lantai. Coba Pak Haji. Nah, itu yang dikatakan Nabi dalam hadis yang bersumber dari Abu Humaid. Gitu. Jadi nggak boleh kita ngarang-ngarang dalam sholat, Bapak Ibu. Kecuali memang ya kayak tadi, kita nggak punya kemampuan, badan kita merasa nggak enak, sakit. Itu boleh kalau begitu. Tapi dalam kondisi normal kita tidak boleh. Kalau Nabi mengatakan renggangkan tanganmu dari lambung, renggangkan, nggak boleh kita begini. Kalau Nabi mengatakan sejajar tanganmu dengan pundakmu sejajar, nggak boleh kita lebih begini atau kita berpaling begini. Sudah gini tangan ke belakang, nggak bisa. Ini tangan ini kata Nabi dalam hadis sejajar dengan pundak. Dan tidak dan tidak melebihi ke atas atau ke bawah, dan tangan dan lengan kita angkat begitu, kecuali dalam berjamaah yang sangat padat. Itu karena sebab, Bapak Ibu, ya nggak boleh begini karena nyenggol yang lain, ya udahlah, tapi jangan sampai merapat begini, nggak bisa. Ini disebut dengan merapatkan ke lambung, nggak boleh oleh Nabi, ya. Nah, Bapak Ibu, tolong cek tuh sholat kita, apakah kita sudah seperti itu atau tidak. Ya, dalam hadis lain dikatakan dari Abdullah bin Malik dikatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kala kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Sampai kelihatan kalau sholat sendiri itu kalau jadi imam, sampai kelihatan ketiak Nabi itu berwarna putih. Artinya apa? Tidak dikempel begini Nabi. Itu loh Bapak Ibu. Ini hal kecil, tapi jangan dianggap enteng. Karena sholat itu ditentukan sah dan tidaknya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau salah kita, padahal kita mampu melakukan, tapi kita nggak melakukan, kita tidak sah sholat kita, Bapak Ibu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi diangkat oleh Nabi, Pak. Sampai kelihatan ketiak Nabi.
oleh sahabat itu. Putih kelihatan dalam hadis yang bersumber dari riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim yang meriwayatkan hadisnya. Coba Bapak Ibu. Jadi kita harus pemanasan sebenarnya Bapak Ibu. Kita latihan dulu salat benar nggak ini begitu ya. Ada hadis lain mengatakan dari hadisnya itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada farraja yadaihi an ibtaihi hatta inni la ara bayada ibtaihi. Riwayat Muslim. Jelas hadisnya ini Bapak Ibu, banyak hadis yang mengatakan seperti itu oleh Nabi. Diangkat tangan Nabi, tidak dirapatkan kepada lambungnya. Dikatakan dalam hadis lain ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud merenggangkan kedua tangannya dari ketiaknya hingga aku melihat putih ketiak Nabi. Bukhari Muslim hadisnya. Artinya kalau begitu Nabi sholat sendiri, mungkin Nabi jadi imam kan? Sebab kalau bareng dengan sahabat kan nggak mungkin kelihatan Bapak Ibu. Iya kan? Bisa jadi Nabi saat itu melakukan sholat sunnah lalu kelihatan oleh sahabat, atau bisa juga Nabi melakukan sholat wajib berjamaah tetapi Nabi menjadi imam. Begitu. Iya kan? Sebab kalau Nabi sholat dengan sahabat nggak mungkin bareng-bareng satu saf umpamanya begini, nggak mungkin kelihatan. Paling kelihatan oleh orang yang ada di belakangnya. Gitu ya. Nah, ada lagi hadis ini Bapak Ibu dari Bahra dikatakan idza sajadta fada kafaika warfa mirfakaika. Riwayat Muslim. Apabila Anda bersujud, hendaklah meletakkan kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Jadi ada 6 hadis tuh berbicara khusus sujud, posisi tangan dalam sujud gitu. Bapak Ibu, jangan main-main ini, ya kan? Bahkan ada lagi ketika kita sujud itu posisi tumit kita sujud bisa dilaksanakan sesuai dengan kenyamanan kalau tumit tuh, ya posisi tumitnya kita. Kemudian ketika sujud hidung dan kening menyentuh lantai. Jangan hanya keningnya begini, hidungnya tidak. Nggak boleh Bapak Ibu. Apa hadisnya? Hadisnya bersumber dari Abu Humaid hadisnya ini. Oleh Nabi dikatakan, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana amfahu. Hidungnya, ya kan? Wajh bahaitahu. Dengan dahinya. Sama-sama dahi dan hidung itu menempel ke tempat sujud. Nah itu maksudnya nggak boleh. Diangkat hidungnya, dahi, sehingga hidung nggak menyentuh. Apalagi hidungnya kalau mancung ke dalam. Nggak nyampe-nyampe Bu. Makanya satu ini nih. Itu. Kan jarang orang hidungnya walaupun terlalu pesek, jarang lah ke dalam banget gitu. Minimal sama. Kalau mamanya di bawah dahi, kan ada orang dahinya tinggi Bu, ya, ada ya. Nah itu harus maksa. Juga itu hidung itu harus nempel begitu. Karena dikatakan dalam hadisnya amfahu wajibahatahu. Hidung dan dahimu harus menyentuh kepada tempat sujud. Jangan hanya ininya, jidatnya. Atau karena mancung hidungnya melebihi jidatnya umpamanya. Itu Pinocchio itu namanya ya. Udah hidung doang begini gitu kan. Nggak bisa Bapak Ibu, kata Nabi dahi dengan hidung harus nempel. Bagaimana caranya? Gitu. Usahakan. Kan nggak mungkin ada orang hidungnya 3 jengkal kan nggak mungkin. Ya kan semancung-mancungnya hidung. Orang mana yang paling mancung hidungnya Bapak Ibu? Arab. Inggris ya, Inggris juga ya. Paling kalau Yordan, wih mantap. Ya, Yordan. Lebih baik Ibu hijrah ke Yordan Bu. Wah lihat orang ganteng-ganteng di sana Ibu. Yordan. Hebat tuh Yordan itu. Perempuannya juga, wih luar binasa Ibu. Luar binasa, bukan luar biasa, ya kan? Nah jadi yang diperintahkan oleh Nabi satu lagi Bapak Ibu, yang diperintahkan oleh Nabi adalah ada 7 anggota badan kita harus menyentuh lantai tempat sujud. Tangan kita 2, tambah lutut kita 3, tambah ujung kaki kita 6, tambah ini dan ini dihitung 1 oleh Nabi. Berarti itu
7. Dari mana hadisnya? Dari Ibnu Abbas hadisnya itu. Dikatakan, umirtu an asjuda ala sab'atin aqdumin. Aku diperintah oleh Nabi untuk sujud 7 tulang. Gitu. Disebut oleh Nabi jabhati wa asyara biyadihi ala amfihi wal yadaini wal rukbataini. Jadi disebut ini 1, ini 2 berarti 3, ini 2 berarti 6, berarti 4, 1, 3, 5, 6, 7 dengan kaki. Jadi 7. Karena itu ketika sujud nggak boleh kaki diangkat sedikit, jaga satunya nempel, berarti 6 yang sujud gitu kan. Padahal perintah Nabi adalah 7. Atau dua-duanya kakinya diangkat begitu, Pak Haji kan? Coba Pak Haji, diangkat kakinya Pak Haji. Nah, nggak boleh begitu. Bah, berarti kan 5. Berarti yang sujud itu 5, menyelisihi hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim hadisnya. Gitu Ibu. Jadi diatur oleh Nabi. Jangan sembarangan kita sholat. Sholat itu pertama kali dihisab oleh Allah nanti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sholatnya bagus, berarti nanti semua perbuatan Bapak Ibu itu bagus. Tapi kalau rusak sholat, aduh, alamat neraka kita Bapak Ibu. Padahal kita hidup di dunia ini banting tulang, bagaimana kita bisa masuk surga? Setiap selesai sholat kita berdoa agar kita masuk surga. Apa doanya itu? Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami di dunia dan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Maksudnya masukkan kami ke dalam surga. Itu maksudnya. Itu disebut dengan doa sapuja. Minimal 5 kali sehari semalam kita harus baca. Di setiap selesai kita melakukan sholat minimal itu. Wah Pak Ustaz, saya keburu-buru, mau ini mau ini. Ya tolonglah baca ajalah 1 Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Pergilah setelah itu, nggak apa-apa. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung kerja begitu. Aduh Ibu. Apalagi berzikir. Saya yakin zikir itu banyak ditinggalkan Bapak Ibu tuh. Termasuk saya mungkin begitu gitu kan Bapak ya. Termasuk saya juga gitu. Tapi tolong minimal doa sapu jagat itu dibaca setelah selesai melakukan sholat itu sajalah. Kalau enggak ada yang lainnya, walaupun Nabi mencontohkan zikir, nanti akan saya ajarkan bagaimana zikir yang dicontohkan Nabi. Sebab ada zikir yang tidak dicontohkan Nabi, ada zikir yang dicontohkan oleh Nabi. Termasuk sholat ini kan, mana yang dicontohkan Nabi, mana yang tidak. Kita baru sampai ketika kita sujud. Ada 2 metode sujud, boleh pakai lutut dulu, boleh juga pakai tangan dulu. Bacaannya ada 3 sama, ada 4 ya, ada 3. Boleh subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, boleh membaca subhana rabbiyal a'la atau tambah bihamdi kalau Ibu pakai itu. Kemudian sebut qudus rabbul malaikati war ruh. Ketika sujud harus menyentuh lantai 7 tulang. Muka dengan dahi dengan hidung, kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki. Itu namanya sholatnya sempurna. Kalau sholat sempurna berarti diterima oleh Allah. Kalau sholat diterima oleh Allah berarti kita masuk. Mau nggak masuk surga Bapak Ibu? Makanya perbaiki sholat. Saya kira itu Bapak Ibu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ada pertanyaan? Setiap gerakan sholat itu menurut kesehatan. Sempurna. Itu sehat ya. Nah, penemuan kedokterannya begitu ya. Jadi memang Ibu, gerakan sholat itu kalau sempurna sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, itu baru sekarang ketemu manfaatnya. Nabi nggak pernah menjelaskan ini akan berdampak begini, enggak Bapak Ibu. Tapi Nabi sudah memberikan contoh itu. Ternyata menurut penelitian ahli dokter, kedokteran ada manfaat. Kesehatan, nggak usah Bapak Ibu senam tiap Sabtu pagi gitu kan. Kalau sholat Ibu bener,
Udah mencakup tuh. Apalagi ditambah dengan senam, tambah sehat tuh Bapak Ibu. Sholatnya bagus, senamnya juga makan-makannya juga anteng tuh lahir batin Bapak Ibu. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan Ibu. Ya. Sama. Tidak ada perbedaan. Ya, ma farqu bainan nisa ila rujul. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau ibu kan mendapat karena perempuan itu untuk melindungi sesuatu, maka yang pilih. Enggak ada hadisnya. Enggak ada hadisnya. Itu beda lagi. Kalau umpamanya untuk kemana, ya bolehlah. Itu kan urusan dalam rangka menjaga sesuatu yang vital dalam anggota seorang akhwat Bapak Ibu ya, dilindungi begitu kan. Itu cara melindungi itu luar biasa, pakai baju yang long, itu Islam Bu, cara melindungi. Iya, jangan pakai baju yang ketat. Kalau pakai ketat orang sujudnya begini, ya tetap saja Bapak Ibu. Iya kan? Nah itu Ibu, bukan saya loh yang nyebut Ibu. Iya kan? Nah. Lupa lagi. Tidak mengapa Ibu, enggak mengapa, sah-sah saja itu ya. Itulah manusia kalau tidak terbiasa, ala bisa karena gitu. Ada lagi Ibu? Iya Ibu. Salat witir kan 3 rakaat. Apakah ada di antara 2 sujud itu ada apa? Apanya dimaksud ditanya Ibu? Maksudnya langsung kan 3 rakaat. Biasanya kan rakaat kedua tahiyat. Enggak, kalau witir langsung. Kalau itu artinya witir Ibu 3. Tapi kalau umpamanya mau 1, begitu nyampe 2 rakaat tahiyat dulu, ya kan? Baru yang 1 menjadi witir begitu. Tapi yang dikatakan Nabi pernah 1 rakaat Nabi witirnya, pernah 3 rakaat Nabi, pernah 5 rakaat Nabi witirnya, pernah Nabi 7 rakaat witirnya. Dan itu sekali tahiyat. Gitu. Kan kalau umpamanya dibatasi dengan tahiyat, berarti yang terakhir itulah witirnya. Karena witir itu artinya gitu Bu Damayanti. Yes, aktif konten Bu Damayanti ini Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu, tolong diingat kita baru nyampe sujud ya. Ya. Silakan. Maksudnya gimana nyampunya Bu? Oh ya kayak Ibu tadi. Boleh membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli. Kemudian nanti yang rakaat kedua membaca subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikatu warruh. Ketiga membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Boleh, silakan aja. Boleh. Enggak mengapa. Kan sama-sama doa ruku. Begitu, ya. Beda doanya saja, ya. Kalau ingin seragam, maksudnya sama, itu berarti 1 bacaan ruku selama kita sholat. Nanti sholat lagi baru diganti bacanya, itu boleh lebih bagus bolehnya begitu, ya. Jadi tidak ada gado-gado dalam sholat Bapak Ibu. Enggak ada es campur gitu kan. Yang ada kelapa doang begitu kan, atau es teh begitu. Tapi mau dicampur juga sebenarnya tidak mengapa Bapak Ibu. Hanya kalau kita minum sakit perut kita campur-campur begitu kan. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih, tolong ditandain Bapak Ibu batasan kita. Nanti takut lupa saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.